Terakhir bareng Mas Widodo, dia ini adalah Human Capital Director PT Amerta Indah Otsuka, Soy Joy, Pocari Sweat, dan satu lagi apa tadi? Ornamency. Oke. Mas Widodo, sekarang ini kan yang masuk, yang udah jadi bagian dari Amerta ini ada 80%-nya milenial. Ini disengaja atau gimana? Menurut saya sih, ya memang waktunya ya, karena kan gini, perusahaan kita 20 tahun dan kala itu orang-orang yang masuk ya sudah umur-umur 30. Nah, sekarang menjelang pensiun gitu. Betul. Berjalan waktu juga orang-orang ada yang resign dan lain-lain. Jadi alami aja gitu. Oke, berarti yang tadinya mungkin correct me if I'm wrong gitu, kalau tebakan saya adalah mungkin yang zaman dulu misalnya di Amerta itu posisi manajer misalnya dipegang di umur orang-orang yang umurnya mungkin 45 gitu atau 40, sekarang dipegang oleh orang-orang yang lebih cenderung lebih muda umurnya, bener nggak? Yes. Iya, betul banget. Jadi sekarang ada yang umur 27 sudah jadi junior manager. Ada kemarin terakhir itu sebenarnya umur 25, tapi sayangnya dia resign ya. Sebenarnya kita mau melibatkan anak-anak milenial itu ke middle manager ya, biar ada fresh idea apa gitu. Betul. Bahkan sekarang marketing director kita itu milenial. Ya. Oke, nah saya mau nanya, ketika terjadi rekrutmen gitu ya, yang paling dikedepankan itu, yang paling dikedepankan oleh Amerta itu apa? Apakah IPK-nya harus 4,0 dari negeri, dari top 10 atau dari universitas luar negeri atau apa? Yang paling dilihat? Sekarang udah enggak gitu lagi sih. Oke, jadi dulu memang kriteria IPK ini dari universitas terbuka, terus berpenampilan menarik gitu kan, bilangnya mau ganteng cantik gitu ya. Ini mau nyari superhero atau nyari karyawan. Okay. Jadi kita lebih ngelihatnya adalah attitude-nya lah ya. Pertama itu kita lihat first impression-nya anak ini gimana gitu. Attitude itu sangat menentukan gitu. Terus passion-nya, orang kalau udah punya passion, diajarin apa juga rasanya dengan senang hati akan belajar. Terus kalau udah ngomongin itu, terus biasanya kita ngelihat backgroundnya, dia cerita tentang creativity yang pernah dia lakukan apa. Kadang-kadang sekarang anak-anak baru kuliah aja sudah mulai bikin startup bisnis istilahnya. Betul. Bahkan startup bisnisnya itu nggak nguntung-nguntungin amat gitu. Hanya beli di Tanah Abang harga 50.000 dijual jadi 75 lewat online. Berapa sebulan? Ya lumayan, 750.000 sebulan. 750.000 kan juga bukan lumayan. Bukan lumayan. Tapi ya, at least ada. Menurut saya jiwa entrepreneurship-nya itu sebenarnya mereka udah kebangun. Oke. Nah, tapi itu juga nggak semua orang mau melakukan itu. Tapi orang-orang yang sudah mulai seperti itu menurutku potensi yang mesti kita tangkap. Iya. Itu di mentoring dikit tuh terbang tuh ya? Menurut saya gitu. Tapi juga harus hati-hati karena mentoringnya kebablasan, dia terbangnya keluar perusahaan juga. Jadi meski yang ya di mentoring dikit dan ya memang di atas role model juga penting ya, biar karena kadang-kadang orang resign itu bukan karena apa-apa, karena atasannya kan. Betul. Nah, yang orang dari awal sudah kelihatan seperti itu, makanya saya juga pengen menciptakan iklim kita sebut sebagai intrapreneurship gitu. Yeah. Jadi walaupun karyawan tapi punya jiwa entrepreneurship. Punya sense of belonging, pengen selalu berkeinginan untuk memberikan yang terbaik buat perusahaan dan seterusnya gitu ya. Bukan cuman balik lagi cuman ngomongin ya udah job desk saya ini gaji saya sekian gitu ya. Tapi udah lebih berpikir gimana caranya pada saat saya ada di perusahaan ini saya bisa berkarya sebanyak-banyaknya, nyumbangin ide sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah kayak tadi Mas Widodo sempat bilang yang nomor satu bukan IPK, bukan dari universitas mana, tapi nomor satu adalah attitude. Sebelum passion tadi ya. Attitude yang dilihat tuh apa sih? Yang termasuk dalam attitude baik itu kalau di matanya Mas Widodo tuh kayak gimana sih? Mungkin gini lah, orang kadang-kadang kan begitu ngomongin dirinya sendiri, merasa dirinya paling hebat, kelihatan sombong banget, itu biasanya nanti di dunia kerja juga akan munculnya begitu tuh. Jadi arogan, padahal di dalam bisnis rasanya arogan itu harus jauh-jauh ditinggalkan. Betul, di atas langit ada langit soalnya. Kita harus ada mutual
benefit ya, Betul. antara perusahaan dengan siapapun itu bisnis partner. Nah itu dari awal kan biasanya ketahuan ya, orang dari gaya duduk, cara ngomongnya aja udah kita bisa, karena udah sering ketemu orang jadi oh ini potongannya begini. Terus dari story yang dia ceritakan, ya orang akan kelihatan banget kalau mengklaim semua hasilnya dia itu adalah hasilnya dia sendiri gitu. Biasanya ini orang nanti temboknya nggak akan oke nih. Mungkin akan kerjanya ngeklaim hasilnya orang lain akan dianggap dia sendiri. Nah itu dari situ aja sih kita bisa lihat oke. Terus kalau dari passionnya kan kelihatan dari cara jalan, dari cara ngomongnya kan bisa dari situ kelihatan. Pede boleh, bangga boleh, tapi jangan sombong, right? Yes. Bener nggak sih? Iya, betul. Dan karena kan begitu masuk ke dunia kerja, ini kan kita akan berbaur dengan orang lain yang harus kerjasama gitu. Karena objektifnya satu untuk perusahaan gitu. Udah nggak ngomong lagi individual, nggak ngomong lagi departemental, bahkan cross departemen itu harus saling membantu. Kalau dianya nggak bisa seperti itu, ya sulit. Jadi memang kita harus memilih orang-orang yang yang bisa jadi tim player juga ya. Dan cuma individual player, harus tim player. Sehingga nantinya bisa saling menguatkan ya antara departemen ini dengan departemen. Jadi kalau ada kandidat nih, pinter banget, Mas Widodo, dia pinter banget, wah udah pasti hebat banget ya gitu. Tapi udah ketahuan banget dari dulunya dia nggak bisa kerja sama tim gitu. Itu nggak berarti apapun ya buat perusahaan ya. Sama sekali nggak berarti. Itu pertama yang kita pinggirin. Gitu ya. Meskipun dia pinter, cara ngomong begitu mungkin saya wawasannya super luas misalnya. IPK-nya 4,0 mungkin dari UI, UGM, ITB dan seterusnya gitu. Dan pinter gila-gilaan deh. Tapi kelihatan jelas misalnya orangnya nggak humble. Kemudian dia ya itu tadi deh, semua kredit diklaim sama dia in the past gitu, dan dia merasa pinter banget, dia tahu dia pinter gitu. Itu it doesn't mean anything ya. Doesn't mean anything. Jadi menurut saya itu orang yang paling bermasalah yang akan malah gitu ya. Iya, orang kalau pinter attitude-nya itu akan jadi problem employee. Dan kalau di dalam perusahaan kita kan punya mapping ya. Potensial, terus yang deadwood, yang ya ini development, terus ada yang problem. Kemungkinan besar itu yang tadi itu problem employee itu adalah orang yang akan pertama kali disingkirkan karena akan mempengaruhi orang lain. Even deadwood kan udah nggak bisa berkembang, tapi dia masih bisa kerja. Itu nomor berikutnya. Tapi problem employee itu adalah orang pertama yang harus akan menjadi virus soalnya. Iya, jadi attitude jelek itu akan dikit banyak bisa mempengaruhi yang lain ya. Iya, jadi ya saran saya tobat dari awal ya. itu karirnya suram itu. Kalau ngomong karir suram ya. Kalau dia udah kaya dari lahir ya mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kalau dia pengen bekerja, pengen berusaha, attitude-nya nggak bagus itu udah suram lah. Tapi bahaya juga sebenarnya ya, even dia udah lahir dari kaya, kemudian nanti dia dikasih warisan sama orang tuanya megang perusahaan, itu bisa bubar juga ya perusahaannya. Benar nggak sih? Paling nggak dia bisa bertahan sampai uangnya habis. Berharap uangnya 7 keturunan nggak habis gitu ya. Jadi dia mau kayak apapun jadi masih ya itu terserah lah ya kali itu ya, bukan masalah kita ya. Oke, nah sekarang kita udah ada di penghujung acara dan seperti biasa saya harus nodong narsum untuk ngasih wejangan top words. So anything yang mau dikasih tahu ke kita, yang mau di-sharing buat smart listeners dan sahabat Sonora di dalam bagaimana supaya kita bisa punya karir yang baik di korporasi, Mas Widodo. So here you go, top words dari Mas Widodo, silakan. Oke, tadi aku sebenarnya udah sempat bikin coret-coretan tuh. Karena kebanyakan takut ini memorinya udah tua jadi agak Oke, pertama tadi menurut saya bagaimanapun kita harus punya attitude yang bagus, karena attitude menurut saya segalanya lah untuk apapun, mau kerja, mau bisnis, mau udah punya duit banyak tadi, tapi kalau attitude kita nggak bagus nggak oke. Terus kedua memang kita mesti ada dream big, big dream lah ya. Jadi kalau biasa-biasa aja biasanya dapatnya juga biasa-biasa kan. Ada pepatah yang bilang yang bahaya itu adalah bukan
mimpi yang besar dan nggak tercapai, tapi mimpi yang rendah dan tercapai. Jadi itu lebih bahaya. Nah, kalau bisa punya keinginan apa-apa divisualisasikan gitu. Saya punya pengalaman tentang ini karena nggak tahu lah, law of attraction itu rasanya benar adanya gitu. Karena semesta itu akan membawa kita untuk mendorong ke arah sana ketika kita udah jelas dreamnya, bahkan kalau bisa divisualisasikan. Terus jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak, karena kadang-kadang saya pun pernah mengeluh, tapi sesedikit mungkin lah. Setuju. Kalau bisa jangan, tapi kalaupun terpaksa ya sedikit boleh. Terus selalu menyiapkan diri kita untuk level berikutnya. Kalau ada kesempatan, tapi kalau belum siap, lewat juga tuh kesempatan. Ya. Jadi saya itu ketika di satu posisi, terus saya pengen ke satu posisi berikutnya, dari awalnya udah mempersiapkan. Meski seperti apa, harus bagaimana gitu, mempersiapkan. Jadi ketika kesempatan datang, kita udah siap, itulah sukses kalau menurut saya. Tapi kalau enggak, ya orang lain yang akan datang. Terus nggak usah takut salah. Aku pernah salah kan, pernah dapat SP juga gitu. Tapi bukan itunya, itu SP itu bukan akhir dari dunia. Menurutku satu cara untuk mengajak kita ke jalan yang benar gitu. Jadi anggap aja itu biasa aja, salah, yang penting kita mau memperbaiki. Terus agility juga sangat penting di era disruption sekarang ini, karena ya kita nggak tahu nih kedepannya akan seperti apa. Jadi kita harus siap berubah kapan saja dan siap menyelesaikan. Terus yang terakhir sih, kalau kita sudah mendapatkan sesuatu, ya jangan lupa berbagi, beramal. Karena ya saya masih meyakini bahwa kalau kita mau beramal, rezeki itu akan bertambah kok. Caranya tanpa disangka-sangka gitu. Bahkan aku tuh BOD kapan nggak nyangka, ini setelah 2 tahun kok diangkat jadi BOD kan. Direktur sudah 2 tahun, kemudian diangkat jadi BOD. Rasanya itu mungkin waktu itu saya Karena banyak beramal. Luar biasa. Ya tapi memang benar ya. Tapi memang benar ya. Saya nggak pernah dengar satupun ada orang yang bilang sekarang saya miskin karena zaman dulu saya sering berbagi. Itu nggak ada tuh. Iya. Atau yang saya sekarang jadi orang yang bodoh karena zaman dulu saya sering berbagi ilmu. Itu nggak akan pernah kita dengar tuh ya. Iya. Alright, so Mas Udara, thank you so much udah mau berbagi di malam hari ini. Congratulations sekali lagi, sekarang ini udah jadi BOD-nya Amerta Indah Otsuka. Terima kasih. Sukses terus, salam buat teman-teman di sana ya. Siap, terima kasih. Alright, so siaran ulang kita akan ada setiap hari Minggu jam 10 pagi, dan yang mau tahu tentang semua informasi mengenai Young on Top National Conference tinggal ke www.youngontop.com/YOTNC 2018. Alright, until next week, be inspired, I'll see you on top.